sejahtera bagi kita semua. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Yani Febrisari, NIM 1831501067. Berikut video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester dengan mata kuliah Manajemen Strategi kelas EA dengan dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur. Berikut materi yang akan saya sampaikan yaitu Blue Ocean Strategi. Blue Ocean Strategi adalah tentang merancang dan memperoleh target pasar yang potensial dengan memunculkan permintaan baru. Karena industri belum ada sebelumnya, sama sekali tidak ada relevansi perbandingan serupa. Strategi ini memenuhi permintaan baru dengan membiasakan produk unik dengan fitur-fitur canggih yang berbeda dari yang lain. Kemudian, dengan kata lain, strategi tersebut memacu perusahaan untuk menawarkan produk yang sangat bernilai kepada konsumen dan mendukung perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang besar dan mengungguli persaingan. Berikut label harga produk umumnya dipertahankan pada sisi yang lebih konservatif karena monopoli mereka. Pendekatan Blue Ocean menghindari ideologi untuk mengungguli persaingan dan menegaskan untuk menciptakan kembali batas-batas pasar dan beroperasi dalam ruang yang baru lahir. Kemudian, jenis kepemimpinan dan manajemen yang diperlukan untuk memulai Blue Ocean Strategi berbeda dari manajemen perusahaan yang memiliki ambisi jangka pendek dan terutama berkonsentrasi pada peningkatan pemegang saham dengan menaikkan harga saham melalui pembelian kembali, merger, dan akuisisi. Blue Ocean dapat diterapkan pada semua sektor atau bisnis dan tidak terbatas hanya pada satu jenis. Kemudian, kebalikan dari konsep Blue Ocean, ada Red Ocean Industry. Mari kita pahami konsepnya secara singkat sebelum beralih ke analisis lebih lanjut. Berikut adalah Red Ocean Industry. Red Ocean Industry adalah industri yang saat ini ada atau yang kita sebut target pasar yang diperebutkan. Di Red Ocean ada batasan industri yang jelas yang diketahui dan terbuka untuk semua. Karena pengenalan dengan aturan kompetitif dan penerimaan batas yang ditarik ruang pasar menjadi ramai dan akibatnya ada penurunan pertumbuhan dan profitabilitas. Ketika produk berada di bawah beban, selalu ada kemungkinan bahwa operasi perusahaan berada di bawah ancaman yang nyata. Perusahaan di bawah Red Ocean berusaha untuk mengungguli persaingannya dengan meraih proporsi yang lebih tinggi dari pangsa pasar yang ada saat perusahaan lain mengalami kerugian. Untuk menjaga diri mereka tetap bertahan di pasar, para pendukung strategi Laut Merah berkonsentrasi pada menciptakan keunggulan kompetitif dengan memeriksa cetak biru rekan atau pesaing mereka. Ruang pasar yang jenuh seperti itu membuka jalan bagi pesaing tidak sehat yang berakhir sebagai lautan yang penuh dengan persaingan, yang merebutkan kumpulan keuntungan yang semakin menipis. Kemudian perusahaan semacam itu terutama berusaha menangkap dan mendistribusikan kembali kekayaan alih-alih menciptakan kekayaan. Target pasar semacam ini dapat dikorelasikan dengan perairan laut yang dipenuhi hiu yang bercucuran darah. Karenanya istilah ini disebut Red Ocean Strategi, dan bahwa dunia bisnis telah melepaskan diri juga berusaha untuk melewati lautan merah untuk menciptakan laut biru mereka sendiri. Kemudian ada perbedaan Blue Ocean dan Red Ocean. Blue Ocean menjadikan kompetisi tidak relevan, sedangkan Red Ocean memerangi kompetisi. Kemudian Blue Ocean menciptakan pasar yang belum ada pesaing, sedangkan Red Ocean bersaing dalam pasar yang sudah ada. Kemudian Blue Ocean mendobrak pertukaran nilai biaya dan Red Ocean memilih antara nilai biaya. Kemudian Blue Ocean memadukan keseluruhan sistem kegiatan
perusahaan dalam mengejar diferensiasi dan biaya rendah. Sedangkan Red Ocean memadukan keseluruhan sistem kegiatan perusahaan dengan pilihan strategis antara diferensiasi atau biaya rendah. Bagaimana cara mengembangkan atau membuat Blue Ocean strategi? Blue Ocean strategi menjadi kebutuhan saat penawaran melebihi permintaan di pasar. Ketika ada ruang lingkup terbatas untuk pertumbuhan lebih lanjut, bisnis mencoba dan mencari cara vertikal untuk menemukan lini bisnis baru di mana mereka dapat menikmati keuntungan dari pangsa pasar yang tidak terbantahkan atau Blue Ocean. Untuk menemukan dan mengidentifikasi Blue Ocean yang menarik, kita perlu mempertimbangkan kerangka 4 tindakan untuk merancang aspek nilai pembeli dalam membuat kurva nilai baru. Strategi menuju jalur peluncuran prakarsa Blue Ocean. Kerangka tersebut mengajukan 4 pertanyaan kunci, yaitu 1. Kembangkan. Ini mencangkup poin-poin yang harus dikembangkan oleh industri dengan mengacu pada lini produk, label harga, dan kualitas layanan. Serta startup harus menganalisis pro dan kontra dari organisasi yang ada dan strategi mereka untuk aspek utama diferensiasi. Kemudian kedua, kurangi. Ini menunjukkan area produk atau layanan organisasi yang menggambarkan karakter pesaing dalam industri tetapi tidak mutlak. Kemudian singkirkan. Ini menunjukkan area organisasi atau industri yang dapat dihilangkan secara mutlak untuk tujuan memotong biaya dan juga membuat pangsa pasar yang benar-benar baru. Kemudian produk baru dibuat dapat menyebabkan pembunuhan sendiri atas produk yang sudah ada, dengan demikian menyebabkan keengganan untuk mengganggu sumber pendapatan yang sebenarnya sudah usang. Kemudian ciptakan. Ini mendorong perusahaan untuk membentuk produk yang luar biasa. Pengenalan lini produk yang sama, layanan mengarah pada pembentukan pasar baru, dan titik diferensiasi. Identifikasi kebutuhan pasar, sasaran memberikan pengetahuan yang baik tentang penambahan langkah-langkah unik, dan akibatnya melacak kemajuan untuk menggambarkan Blue Ocean. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana mempertahankan eksistensi di pasar tanpa bersaing. Istilah Blue Ocean digunakan secara bersamaan dengan istilah Red Ocean untuk menggambarkan dua kondisi pasar yang bertolak belakang. Red Ocean menggambarkan kondisi pasar tradisional yang penuh sesak dengan tingkat persaingan yang tinggi berdarah-darah, sehingga kesempatan bagi bisnis untuk memperoleh laba dan berkembang semakin berkurang. Sehingga istilah Blue Ocean menggambarkan situasi pasar yang belum terjemah atau banyak diketahui, di mana permintaan diciptakan oleh produsen sehingga masih banyak kesempatan bagi bisnis untuk berkembang. Dalam pasar yang bersifat Blue Ocean, kompetisi menjadi tidak relevan karena belum banyak pebisnis yang memasuki pasar yang sama. Satu-satunya pemain dalam bisnis tersebut, seperti sifat samudra yang berwarna biru. Pasar yang diciptakan dengan Blue Ocean strategi masih sangat luas, berpotensi untuk dikembangkan dan nyaris tidak terbatas. Mengapa banyak perusahaan masih terjebak dalam pasar Red Ocean alih-alih mencoba berpindah ke pasar Blue Ocean? Kita kembali pada sejarah perkembangan strategi bisnis, di mana fondasi dari strategi bisnis umum yang digunakan adalah strategi perang untuk menghadapi kompetisi, membesarkan pangsa pasar pada wilayah yang terbatas. Para CEO perusahaan umumnya telah dibekali dengan pasar dasar strategi
Red Ocean dan bagaimana cara menghadapi strategi Blue Ocean. Tidak banyak pedoman yang dapat diikuti untuk menciptakan pasar Blue Ocean. Sebagian besar CEO tetap berfokus pada Red Ocean, pasar yang sudah mereka pahami di mana mereka siap bersaing di dalamnya. Prinsip dari Blue Ocean strategi adalah menghilangkan kompetisi dengan menciptakan inovasi pada value yang dibawa oleh bisnis, baik value bagi perusahaan maupun value bagi konsumen. Strategi ini bisa dilakukan dengan mengubah pola pikir dan menggunakan pendekatan sistematik sebagai berikut. Pertama, hapuskan faktor yang tidak memberikan nilai tambah terhadap persepsi konsumen. Kedua, kurangi faktor yang berlebihan untuk mencegah over delivery atau pemberian value berlebih kepada konsumen. Ketiga, tingkatkan faktor penting untuk menghilangkan kompromi dan meningkatkan value yang ditawarkan industri kepada konsumen. Keempat, ciptakan value yang belum pernah ditawarkan industri. Dengan menerapkan pendekatan sistematik tersebut, perusahaan akan menciptakan diferensiasi dan meningkatkan nilai tambah yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen, sehingga perusahaan akan dapat menciptakan pasar Blue Ocean yang bebas persaingan dan meraih keberhasilan di dalamnya. Selanjutnya materi ini akan dibawakan kepada rekan saya yang ikut serta dalam menjelaskan materi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa tips untuk mengenai cara menerapkan strategi Blue Ocean untuk mengatasi persaingan. Berikut beberapa tips. Yang pertama, fokus pada ceruk pasar. Anda perlu menciptakan ceruk pasar baru yang tidak pernah terpikir oleh pesaing. Seperti contohnya dengan mengangkat hobi yang Anda miliki menjadi sebuah peluang yang cukup potensial. Misalnya, Anda memiliki hobi otomotif dan memiliki bisnis kafe, maka Anda bisa menghadirkan konsep unik. Seperti terdapat koleksi mobil tua, hal tersebut bisa menjadi daya tarik sendiri bagi para konsumen. Bisa jadi tanpa Anda melakukan promosi, kafe Anda ramai karena menghadirkan konsep unik dan menjadi pembicara orang banyak. Yang kedua, menciptakan inovasi. Dengan menerapkan Blue Ocean strategi, maka Anda diharuskan menciptakan sebuah produk yang inovatif. Produk yang memiliki keunikan akan memiliki nilai tambah yang belum dimiliki kompetitor lainnya. Misalnya produk Lemonilo yang mengusungkan ide pokok mie instan yang aman dimakan setiap hari. Yang ketiga, slogan yang unik. Slogan di sini bukan hanya sekedar tagline pada sebuah iklan, namun memiliki tujuan jangka panjang, yang mana hal tersebut dapat menciptakan kesan di hati para pelanggan dan tertanam cukup kuat dalam benak para konsumen. Strategi ini dilakukan guna untuk memperkuat sebuah brand. Selanjutnya, 6 langkah mengembangkan Blue Ocean strategi. Strategi ini berusaha untuk menemukan lini bisnis baru yang mana perusahaan bisa mendapatkan keuntungan tertinggi dari pangsa pasar yang diselami. Yang pertama, menganalisis kondisi pasar terlebih dahulu. Perusahaan teknologi raksasa sekelas Apple pernah menerapkan prinsip ini dan berhasil menciptakan produk ponsel pintar eksklusif yang belum pernah ada. Jika Anda berhasil menerapkan strategi bisnis ini, Anda bisa mendapatkan keuntungan seperti kebebasan menentukan harga dan tidak perlu bersaing dengan perusahaan lain. Yang kedua, menerapkan segmen pasar yang dituju. Setelah berhasil mengetahui kondisi pasar, Anda perlu menetapkan segmen pasar utama yang dituju, bertujuan untuk menentukan target market yang sesuai dengan produk atau jasa yang akan dikembangkan.
Yang ketiga, membuat kanvas strategi. Fungsi dari pembuatan kanvas adalah memberikan gambaran secara besar dan luas agar lebih mudah dalam membaca serta menerapkan Blue Ocean strategi. Ada beberapa jenis kanvas yang bisa dibuat seperti kanvas peta pioner, migrator, settler. Yang keempat, menciptakan konsep ide unik. Prinsip ini sejalan dengan konsep utama dari analogi Samudra Biru, yakni menciptakan produk dan ruang pasar baru. Buat produk baru yang unik dan mudah dikenal oleh pelanggan. Tidak hanya fokus pada produk saja, tetapi buat strategi marketing yang juga dapat menarik perhatian pelanggan. Yang kelima, membagi konsumen ke dalam 3 tingkatan. Anda bisa membagi konsumen produk menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama ditepati oleh konsumen sementara yang hanya menggunakan produk yang ditawarkan oleh pasar di saat-saat penting atau mendesak saja. Yang keenam, ada menghadapi setiap tantangan saat menjalankan strategi. Dalam mengeksekusi strategi, pasti ada rintangan dan tantangan yang dapat menghambat perkembangan bisnis Anda. Perusahaan harus selalu siap dalam menghadapi rintangan baik dari sisi internal maupun eksternal jika ingin berhasil dalam menerapkan strategi Blue Ocean. Contoh industri yang berhasil menerapkan Blue Ocean strategi. Mari kita pelajari bagaimana organisasi yang telah mengikuti jalur Blue Ocean strategi ini telah mengalami pertumbuhan dan profitabilitas yang luar biasa, yaitu Uber. Uber adalah gagasan dari Blue Ocean strategi dan telah secara dramatis mengubah gambaran industri transportasi dengan menghilangkan gangguan pemesanan taksi, penolakan layanan, masalah argo, dan hal lain yang tidak diinginkan. Kemudian ini adalah layanan bagi tumpangan yang memungkinkan pelanggan memesan berbagai tumpangan mereka dengan kemudahan akses melalui smartphone. Ini juga kemungkinan pengguna untuk melacak pengemudi menuju titik penjemputan secara real time melalui media aplikasi smartphone yang disebut aplikasi Uber. Uber menciptakan pasar baru dengan menggunakan teknologi canggih dan perangkat modern. Mereka mencoba membedakan dirinya dari perusahaan taksi biasa dan pada gilirannya mengembangkan model biaya yang rendah dan menawarkan pembayaran fleksibel, strategi penetapan harga, dan menghasilkan pendapatan yang baik bagi pengemudi dan perusahaan. Pada tahap awal, Uber berhasil merebut ruang pasar yang belum terisi. Tetapi akhirnya dibanjiri oleh para pesaing. Terlepas dari itu, ia terus menguasai pasar dan dengan cepat berkembang ke seluruh pasar dunia. Pada 2019, Uber memiliki sekitar 110 juta pengendara di seluruh dunia dan memegang 48% pangsa pasar di seluruh dunia. Kemudian ada iTunes. Apple menuju ke ruang musik digital dengan produksinya yang unik dan terkemuka, yaitu iTunes pada tahun 2003. Pada hari-hari sebelumnya, media konvensional seperti compact disc atau CD digunakan untuk menyebarkan dan mendengarkan musik. Ketika iTunes masuk ke pasar, itu memecahkan masalah dasar yang dihadapi oleh industri rekaman. Akibatnya, iTunes menghentikan praktik mengunduh musik secara ilegal sekaligus memenuhi permintaan untuk satu lagu versus sebelum album dalam versi digital. Musik berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau ditawarkan oleh Apple menjadi pembicaraan di seluruh dunia.
Semua produk Apple yang tersedia memiliki iTunes untuk mengunduh musik, dan sebagian besar telah menguasai ruang pasar selama beberapa dekade. Itu juga diakui untuk mendorong pertumbuhan musik digital. Kemudian ada Airbnb. Airbnb adalah platform online untuk penyewaan liburan. Layanan ini memberikan kesempatan unik bagi mereka yang memiliki rumah untuk menghasilkan uang dengan apartemen mereka, dan bagi yang berpergian untuk mencari alternatif hotel tradisional. Platform online ini menjadi mediator antara tuan rumah dan traveler. Airbnb menciptakan layanan yang memiliki nilai dan terjangkau. Mari kita lihat bagaimana mereka mencapai hasil ini dengan menganalisis strategi mereka dalam 4 tindakan. Yang pertama, menghapuskan. Airbnb menghilangkan semua masalah yang berhubungan dengan mencari dan memesan kamar hotel, serta masalah dengan kualitas layanan. Di situs web Airbnb, penggunaan dapat menemukan daftar kemungkinan penawaran dengan foto, informasi tentang tuan rumah, dan ulasan setiap akomodasi. Hanya perlu beberapa menit untuk menemukan dan memesan kamar, yang membuat platform ini sederhana dan tidak merepotkan. Yang kedua, mengurangi. Airbnb memberi penggunaan daftar besar apartemen, kamar, rumah, atau bahkan rumah pohon yang tersedia di berbagai negara. Airbnb tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli dan memelihara hotel, sehingga mereka mengurangi biaya akomodasi dan mempermudah menemukan varian yang paling cocok untuk anggaran yang berbeda di lokasi yang berbeda. Yang ketiga, menaikkan. Karena pengguna cenderung memilih apartemen berdasarkan ulasan pelanggan lain, pemilik apartemen melakukan yang terbaik untuk memberikan layanan pelanggan berkualitas tinggi. Selain itu, aplikasi itu sendiri sangat intuitif dan mudah digunakan. Dengan cara ini, Airbnb meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan. Yang keempat, membuat. Airbnb menciptakan pasar baru. Samudra biru bebas persaingan yang didasarkan pada prinsip ekonomi bersama orang-orang yang membeli dan menawarkan layanan. Layanan Airbnb bermanfaat bagi kedua belah pihak. Pelanggan dapat menemukan lokasi unik untuk liburan mereka, dan pemilik dapat dengan mudah menawarkan ruang yang tersedia untuk jumlah besar pelancong. Kemudian ada Netflix. Perusahaan pertama yang menggunakan strategi Samudra Biru adalah Netflix. Layanan streaming berbasis layanan yang populer. Namun, pada awal keberadaannya, pada tahun 1997, menjadi salah satu perusahaan yang bersaing di industri penyewaan dan penjualan DVD. Dengan meningkatkannya popularitas internet, Netflix telah menjadi layanan streaming dengan berbagai pilihan film dan serial TV. Kemudian mereka meluncurkan acara dan film mereka yang hanya tersedia di platform mereka. Netflix berhasil mengubah lautan merah yang menyusut menjadi penuh peluang untuk perairan biru. Mari kita lihat langkah apa yang diambil Netflix untuk mengubah aturan permainan. Menurut strategi Samudra Biru, Netflix menganalisis pasar yang ada dan menemukan beberapa masalah yang dapat diperbaiki untuk lebih memenuhi kebutuhan pelanggan. Strategi Netflix dapat dianalisis dalam 4 poin. Pertama, menghapuskan. Mereka menghapus toko fisik dan membuat semua film tersedia secara online. Sejak saat itu, Netflix hanya perlu membayar lisensi film tanpa mengeluarkan uang untuk membeli dan menyimpan DVD. Pada satu inovasi membutuhkan industri semacam ini. Kedua, menaikkan. Proses menonton film menjadi jauh lebih nyaman. Anda tidak perlu keluar rumah untuk membeli DVD. Jika Anda menutup film di beberapa titik, sangat mudah untuk membeli ke momen di mana Anda berhenti menonton. Terakhir,
Proses pembayarannya sangat sederhana karena hanya membutuhkan nomor kartu. Kemudian yang ketiga, membuat pelangganan memiliki banyak pilihan film yang tersedia secara online. Netflix membuat akun berbasis langganan pribadi. Pengguna dapat membayar bulanan dan menonton film sebanyak yang mereka inginkan tanpa batasan apapun. Selain itu, layanan ini mempelajari preferensi pengguna dan menyarankan film berdasarkan pandangan mereka sebelumnya. Kemudian keempat, mengurangi. Netflix berhasil mengurangi biaya karena mereka hanya membayar untuk mendapatkan lisensi. Mereka menyingkirkan pengeluaran yang tidak wajib dalam industri, tetapi harus menawarkan film berkualitas dengan harga terjangkau. Ide Samudra Biru Netflix adalah membuat film secara online. Ketika pesaing mereka mulai menerapkan strategi yang sama, Netflix meluncurkan acara dan film aslinya. Dengan cara ini, mereka membuktikan bahwa untuk beralih ke Samudra Biru lebih dari sekali dalam industri yang sama. Contoh-contoh dari Blue Ocean Strategy dapat mencerahkan perusahaan rintisan di masa depan terkait dengan pelaksanaan skema perencanaan strategis dan berhasil membuka permintaan baru. Tujuan mempelajari strategi Blue Ocean: yang pertama, mengetahui pasar. Sebelum Anda terjun ke pasar tersebut, Anda perlu tahu jenis pasar seperti apa yang Anda masuki. Hal ini berkaitan dengan riset pasar, strategi pemasaran, jenis kompetisi, hingga cara bagaimana memenangkan hati konsumen. Yang kedua, mencapai target dan segmentasi pasar. Jika Anda menjual produk tanpa mengetahui kemana produk tersebut harus dijual, maka akan banyak stok yang menumpuk di gudang. Bisa jadi banyak stok beredar di pasaran, namun hasil penjualan dan profit stagnan saja itu di titik satu. Namun, jika Anda mengetahui target dan segmentasi yang tepat, maka Anda akan tahu kepada siapa produk Anda akan dijual. Yang ketiga, mengetahui peluang sukses dan gagal. Anda akan mengetahui seberapa besar kemungkinan Anda sukses dan gagal pada strategi pemasaran yang Anda pilih. Yang terakhir, ada menjadi pimpinan pasar. Berawal dari pemenuhan solusi atas kebutuhan konsumen, Anda dapat memimpin pasar dibandingkan dengan pesaing. Pemilik bisnis cermat dalam menangkap apa yang terjadi kebutuhan konsumen dan dapat memberikan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Itulah hal-hal yang harus diperhatikan jika Anda tertarik memulai Blue Ocean Strategy untuk memulai bisnis Anda. Sementara itu, jika strategi Anda dinilai sudah cukup bagus, maka bisnis Anda juga perlu mengelola keuangan dengan baik. Meskipun Anda tidak ahli dalam akuntansi, Anda tidak perlu khawatir dalam mengelola keuangan bisnis. Dengan jurnal terdapat fitur yang akan memudahkan Anda dalam menyusun laporan keuangan, laporan laba rugi, arus kas, dan lainnya. Berikut menerapkan Blue Ocean Strategi bagi bisnis Anda. Saat ini persaingan usaha semakin ketat, sehingga pelaku bisnis harus dapat mencari ide-ide dan strategi pemasaran yang inovatif dan kreatif. Dengan adanya strategi yang kreatif, maka peluang bisnis kreatif akan terbuka. Sebagai pelaku bisnis, Anda perlu menerapkan inovasi yang tidak terpikirkan oleh pesaing bisnis Anda. Meskipun inovasi yang diciptakan di luar dari zona nyaman Anda, salah satu strategi yang dilakukan pembisnis yaitu Blue Ocean Strategy. Berikut ada kelebihan dari Blue Ocean Strategy, yaitu yang pertama, Blue Ocean Strategy bekerja sama dengan organisasi untuk menemukan pasar yang tidak tersaingi dan menghindari pasar kompetitif dan jenuh. Yang kedua, ini membantu untuk berpindah dari hambatan persaingan dalam industri dan struktur biaya yang ada dan secara bertahap berimigrasi ke arah peningkatan nilai yang konstruktif.
Singkatnya, ini menunjukkan bagaimana melepaskan diri dari model strategis tradisional dan untuk memperluas profitabilitas dan permintaan industri dengan menggunakan analisis. Yang ketiga, inovasi nilai. Inovasi nilai adalah tulang punggung Blue Ocean Strategi. Inovasi nilai adalah aliansi inovasi dengan harga, utilitas, dan posisi biaya. Ini pada akhirnya menciptakan nilai atau permintaan baru bagi konsumen dan dengan demikian memperluas peluang potensi pertumbuhan. Yang keempat, Blue Ocean Strategi memungkinkan transformasi mendasar dalam pola pikir. Ini mengembangkan cakrawala mental dan membantu dalam mengenali peluang. Yang kelima, Blue Ocean Strategi didasarkan pada data yang terbukti berkali-kali daripada teori yang tidak terbukti. Ini didasarkan pada pendekatan praktis yang telah membuktikan hasil selama eksekusi pasar langsung. Yang terakhir ada produk dengan konsep Blue Ocean Strategi tidak membuat konsumen memilih antara nilai dan keterjangkauan. Ini adalah tujuan diferensiasi dan teorema biaya rendah secara simultan. Berikut ada kekurangan Blue Ocean Strategi. Yang pertama, cukup sulit untuk menemukan ide-ide futuristik dan mengidentifikasi pasar kolosal dan yang belum tersentuh. Kedua, menominasikan Blue Ocean Strategi yang terartikulasi adalah hasil dari proses penelitian yang diperhitungkan dan terperinci yang didukung oleh analisis ekstensif. Harus diingat bahwa tidak ada rumus ajaib atau peluru perak yang berarti bisnis Anda akan berhasil nantinya. Ketiga, menjelajah pasar ke fase awal disertai dengan beban resiko. Ada kemungkinan besar bahwa pelanggan mungkin tidak memahami produk dan layanan akar rumput karena tidak adanya teknologi yang dikembangkan sepenuhnya. Keempat, produksi pasar baru tidak pernah mudah karena organisasi harus cerdas dan jelas mengenai basis pelanggannya dan cara untuk memberikan pendidikan tentang ide-ide baru, produk baru, dan solusi baru. Ini juga membutuhkan kejelasan tentang trade-off, hambatan dan tenaga kerja. Kelima, memilih samudra yang berbeda yaitu Blue Ocean membutuhkan banyak kesabaran, ketekunan, kepercayaan, persiapan, dan keyakinan. Juga sangat penting untuk melihat indikator awal untuk mengkonfirmasikan bahwa memancing tidak dilakukan di laut nanti. Yang keenam, saat menemukan samudra biru, hiu lain dari pasar jenuh alias laut merah dan samudra lain yang berdekatan akan terpikat ke pasar baru. Dengan demikian, membangun alternatif pertahanan yang strategis akan menjadi langkah yang bijaksana. Alternatif defensif sebagian besar terdiri dari kekuatan merek, kemajuan teknologi, dan kecepatan eksekusi. Berikut ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah menciptakan pasar baru dan mendukung pengembangan Blue Ocean Strategi memang bukanlah perkara yang mudah. Dibutuhkan kerja keras, data yang tajam, dan mungkin modal yang cukup besar. Namun hal ini akan sebanding jika strategi ini berhasil, dikarenakan ada potensi bahwa layanan atau produk bisnis akan menciptakan kebutuhan baru yang memiliki nilai keuntungan yang tinggi. Salah satu hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam membangun Blue Ocean Strategi adalah data. Contohnya adalah data keuangan dalam bisnis. Untuk pengelolaan data keuangan yang mudah, pastikan Anda menggunakan metode pembukuan dan sistem akuntansi terbaik untuk menghasilkan data keuangan yang faktual dan bisa dipertanggungjawabkan. Salah satu solusinya adalah Anda bisa menggunakan software akuntansi berbasis cloud yang mudah dipergunakan seperti
Accurate Online. Accurate Online adalah software akuntansi berbasis cloud yang sudah dikembangkan sejak 20 tahun lalu dan digunakan lebih dari 300.000 jenis usaha untuk mengembangkan bisnis lewat proses pembukuan yang baik dan mudah. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.